Bab 6481 Ramuan Kekacauan. Semakin dekat Gu Yuanzi ke bagian terdalam koridor, semakin kuat rasa gelisahnya. Fluktuasi energi spiritual di sekitarnya menjadi semakin aneh, dan bau darah samar menyebar di udara. Meskipun sangat samar, dia dapat mendeteksinya dengan tajam. Bau darah itu sudah basi, bukan seperti baru saja ada di sana. Jelas darah itu sudah ada di sana sejak lama, namun tetap saja membuat merinding. Hal ini semakin meyakinkannya bahwa koridor ini jelas bukan koridor biasa, dan tempat yang ditunjukkan Wu Heng kepadanya jelas bukan tempat yang aman. Tanpa sadar, ia menggenggam botol giok di tangannya, ujung jarinya dengan lembut menyentuh botol itu, seolah mengirimkan isyarat kepada tuan muda, atau seolah menyemangati dirinya sendiri. Dalam hatinya, ia bersumpah secara diam-diam bahwa apapun bahaya yang dihadapinya, ia harus melindungi jiwa tuan muda. Bahkan jika itu mengorbankan nyawanya sendiri, ia tidak akan pernah membiarkan tuan muda menderita sedikit pun bahaya. Setelah berjalan selama kurang lebih waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh, sebuah gerbang batu akhirnya muncul di hadapan mereka. Gerbang batu itu seluruhnya berwarna hitam, tingginya 3 zhang dan lebarnya sekitar 2 zhang, serta ditutupi dengan rune yang rumit dan misterius. Rune-rune itu berkilauan dengan cahaya keemasan pucat, memancarkan aura kuno dan kuat. Rune-rune itu sangat berbeda dari rune-rune di kedua sisi koridor, tampak lebih megah dan lebih menyeramkan. Permukaan gerbang batu itu sehalus cermin, memantulkan sosok kedua orang tersebut yang menimbulkan rasa kagum pada siapapun yang melihatnya. Wu Heng berhenti, berbalik, menatap Gu Yuanzi, dan berkata sambil tersenyum lembut. Pemimpin sekte Gu Yuan, ruang rahasia saya ada di depan. Mari kita bicara lebih detail di dalam. Setelah berbicara, dia mengeluarkan sebuah token hitam dari sakunya. Token itu sepenuhnya hitam, dengan karakter Shang. terukir di atasnya. Rune mengalir di sekitarnya, memancarkan fluktuasi energi spiritual yang samar. Dia dengan lembut meletakkan token itu di atas pintu batu. Saat token itu menyentuh pintu batu, rune di pintu batu itu langsung menyala, dan cahaya keemasan pucat menjadi semakin menyilaukan, begitu terang sehingga sulit untuk membuka mata. Gemuruh. Suara gemuruh yang dalam terdengar, dan pintu batu itu perlahan terbuka ke dalam. Aroma samar tercium keluar dari celah tersebut. Aromanya lembut dan menenangkan, membawa sedikit energi spiritual yang menyegarkan pikiran dan jiwa. Namun Gu Yuanzi tidak lengah. Dia tahu bahwa semakin aman suatu tempat tampak, semakin berbahaya pula tempat itu sebenarnya. Setelah pintu batu itu terbuka sepenuhnya, sebuah ruangan rahasia terungkap di dalamnya. Ruangan rahasia itu tidak besar, hanya berdiameter beberapa kaki, tetapi didekorasi dengan sangat indah.
Di dinding tergantung beberapa lukisan pemandangan. Bingkainya terbuat dari kayu rosewood yang berharga dan diukir dengan pola yang indah. Pegunungan dan sungai dalam lukisan itu tampak sangat nyata, dengan awan dan kabut yang berputar-putar di sekitarnya, membuat penonton merasa seolah-olah berada di tengah alam, dan kegelisahan serta ketidaknyamanan mereka pun berkurang secara signifikan. Yang lebih aneh lagi adalah lanskap dalam lukisan itu berubah secara halus seiring dengan pergerakan pandangan penonton, seolah-olah hidup, yang jelas menunjukkan bahwa itu adalah lukisan kuno yang dipenuhi kekuatan spiritual. Di tengah ruangan rahasia itu, terdapat sebuah meja batu yang terbuat dari giok berwarna gelap dan hangat dengan permukaan halus seperti cermin. Di atasnya terdapat seperangkat teh yang sangat indah. Teko dan cangkir teh terbuat dari porselen putih, dihiasi dengan motif anggrek yang halus, elegan dan cantik. Teko teh itu masih mengeluarkan uap, dan aroma teh yang samar bercampur dengan wangi sebelumnya memenuhi seluruh ruangan tertutup, menyegarkan dan menyenangkan. Jelas sekali, Wu Heng telah mempersiapkan semua ini sejak lama. Ini jelas direncanakan sebelumnya. Di kedua sisi meja batu, terdapat kursi batu yang dilapisi dengan kulit binatang yang lembut, yang pastinya sangat nyaman untuk diduduki. Di sudut ruangan rahasia itu, terdapat rak buku kecil dengan beberapa buku di atasnya. Sampulnya sederhana dan antik, dan semuanya tampak seperti buku-buku kuno, mengeluarkan aroma tinta yang samar. Seluruh ruangan rahasia itu sunyi dan elegan, membentuk kontras yang mencolok dengan suasana yang megah dan suram di luar. Pemimpin Sekte Guiyuan, silakan duduk. Wu Heng berjalan ke meja batu, duduk di kursi utama, mengambil teko, dan perlahan menuangkan 2 cangkir teh. Teh ini berwarna hijau muda, jernih dan transparan, serta mengeluarkan aroma yang lembut. Lapisan tipis kabut spiritual melayang di permukaan air teh, yang jelas bukan produk biasa, melainkan diseduh dengan daun spiritual yang berharga. Teh ini tidak hanya memiliki rasa yang enak, tetapi juga menyehatkan energi spiritual. Gui Yuanzi tidak duduk. Dia tetap berdiri di seberang meja batu, matanya tertuju waspada pada Wu Heng, tanpa menunjukkan tanda-tanda relaksasi. Dia bisa merasakan bahwa meskipun ruangan rahasia itu tampak tenang dan elegan, sebenarnya ruangan itu dilindungi oleh berbagai pengamanan. Jika terjadi konflik, mungkin tidak akan mudah baginya untuk melarikan diri. Presiden Wu, tidak perlu formalitas di antara kita. Suara Gui Yuanzi rendah dan dingin. Aku tahu kau tidak akan memberitahuku tentang pemain pengganti tanpa alasan, dan kau juga tidak akan mengundangku ke sini tanpa alasan. Bicaralah terus terang. Apa alternatifnya? Di mana lokasinya? Syarat apa yang dibutuhkan? Dia tidak ingin membuang waktu atau bertele-tele dengan Wu Heng. Yang paling dia pedulikan saat ini adalah kabar tentang penggantinya, dan apakah itu akan memungkinkan tuan muda untuk membangun kembali tubuh fisiknya. Adapun syarat-syarat Wu Heng,
Meskipun dia tidak tahu apa syaratnya, dia sudah siap secara mental. Selama syarat tersebut tidak terlalu tidak masuk akal dan dia bisa mendapatkan pengganti, dia bersedia menyetujuinya. Wu Heng mengambil cangkir teh, menyesap sedikit, dan merasakan air teh masuk ke mulutnya. Rasanya hangat dan manis, dan energi spiritual yang samar langsung mengalir ke tubuhnya, menyehatkan meridiannya. Dia meletakkan cangkir tehnya, bersandar di kursinya, dan menyipitkan mata ke arah Gui Wanzi dengan ekspresi rumit, sedikit perhitungan dan pengamatan di matanya. Tatapannya tertuju pada Gui Wanzi untuk waktu yang lama, dari jubahnya yang acak-acakan hingga matanya yang bengkak, lalu ke tangannya yang menggenggam gagang pedang, dan akhirnya berhenti pada botol giok di lengan Gui Wanzi. Senyum yang hampir tak terlihat muncul di bibirnya, dan secercah keserakahan terpancar di matanya. Dia bisa merasakan bahwa botol giok ini bukanlah benda biasa, pasti berisi sesuatu yang penting. Selain itu, Gui Wanzi sangat menyayangi botol giok ini, selalu memegangnya di tangannya dan menyimpannya dekat dadanya. Jelas, isi botol giok itu sangat penting baginya. Meskipun dia tidak tahu apa yang ada di dalam botol giok itu, dia dapat merasakan bahwa botol itu berisi aura spiritual yang samar namun sangat murni. Meskipun auranya lemah, ia membawa kedalaman yang luar biasa, yang jelas menunjukkan bahwa pemilik aura spiritual di dalam botol giok itu bukanlah orang biasa. Namun ia tidak mengungkapkannya. Ia hanya berbicara perlahan, suaranya rendah dan serak. Pemimpin sekte Guyuan, saya tidak akan menyembunyikannya dari Anda. Air suci primordial memang telah diambil oleh Yang Mulia Tianji. Saya tidak berdaya untuk berbuat apapun, dan saya tidak berani menyinggung Yang Mulia Tianji dengan mudah. Namun, saya memiliki sebuah benda bernama Ramuan Kekacauan. Bab 6482 Alam Rahasia Kacau. Ketika Wu Heng menyebutkan kata-kata cairan roh kacau, nadanya menjadi lebih serius, dan matanya menjadi tajam. Zat ini memiliki efek yang mirip dengan air ilahi primordial. Ia juga dapat membentuk kembali tubuh fisik dan menyehatkan jiwa. Dalam beberapa aspek, ia bahkan lebih baik daripada air ilahi primordial. Meskipun air ilahi primordial itu ajaib, ia hanya dapat membentuk kembali tubuh fisik biasa. Namun, cairan roh kekacauan mengandung kekuatan kekacauan, yang dapat membentuk kembali tubuh fisik yang mengandung aura kekacauan. Kekuatan tubuh fisik ini jauh melebihi kekuatan tubuh fisik biasa, dan bahkan mungkin dapat menembus belenggu dan mencapai alam yang lebih tinggi. Selain itu, elisir kekacauan lebih lembut dan lebih efektif dalam menyehatkan jiwa daripada air ilahi primordial. Bahkan jiwa yang rusak parah pun dapat pulih perlahan dan bahkan menjadi lebih kuat di bawah nutrisi elisir kekacauan. Napas Gui Wanzi langsung terakselerates, ekspresi tidak percaya terlintas di matanya, dan dia tanpa sadar melangkah maju. Ramuan kekacauan? Apakah ini bahkan lebih baik daripada air ilahi primordial? Apakah ia mampu membentuk kembali tubuh fisik yang mengandung energi kacau?
Bagaimana hal itu dapat lebih menyehatkan jiwa tuan muda? Ini jelas merupakan kabar fantastis baginya, bahkan lebih baik daripada air ilahi primordial. Jiwa tuan muda itu mengalami kerusakan parah dan tubuh fisiknya hancur. Untuk membangun kembali tubuhnya, dia tidak hanya membutuhkan harta karun yang dapat membangun kembali tubuh, tetapi juga harta karun yang dapat menyehatkan jiwanya. Cairan roh kekacauan ini sebenarnya memiliki kedua efek tersebut secara bersamaan, dan bahkan lebih ampuh daripada air ilahi primordial. Ini hanyalah harta karun yang dibuat khusus untuk tuan muda. Ramuan kekacauan? Kau yakin? Suara Gui Yuanzi sedikit bergetar, mengandung sedikit nada mendesak dan tidak percaya. Dia sangat mendambakan harta karun seperti itu sehingga dia tidak percaya apa yang didengarnya. Dia takut bahwa ini hanyalah jebakan yang dibuat oleh Wu Heng, takut bahwa Wu Heng hanya memperdayainya, takut bahwa harapan yang baru saja ia nyalakan akan hancur dalam sekejap. Wu Heng mengangguk, senyum percaya diri terpancar di wajahnya. Ketua Sekte Guyuan, yakinlah, saya telah bekerja di Persekutuan Pedagang Void selama bertahun-tahun dan telah melihat lebih banyak harta karun daripada yang pernah Anda makan. Saya sendiri telah menilai cairan roh kekacauan, dan sama sekali tidak ada kesalahan di dalamnya. Lagi pula, aku memang memiliki sebotol kecil ramuan kekacauan. Jika kau tidak percaya, aku bisa menunjukkannya padamu. Setelah mengatakan itu, dia mencoba mengeluarkan cairan roh kekacauan dari sakunya. Gui Yuanzi dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata dengan tergesa-gesa. Tidak perlu, tidak perlu. Ketua Wu, saya percaya Anda. Ia kini begitu bersemangat untuk mendapatkan ramuan kekacauan sehingga ia tidak lagi meragukan kata-kata Wu Heng. Sekalipun itu jebakan, dia rela mengambil risiko. Demi tuan mudanya, dia tidak punya pilihan lain. Dia menahan kegembiraannya, menarik napas dalam-dalam, dan mencoba menenangkan diri sebelum bertanya dengan suara berat. Presiden Wu, di mana ramuan kekacauan? Berapa banyak batu spiritual yang Anda butuhkan? Selama saya mampu, saya pasti akan memberikannya kepada Anda. Bahkan jika saya tidak mampu sekarang, saya akan mencari cara untuk mengumpulkannya dan saya tidak akan pernah berhutang sepeser pun kepada Ketua Wu. Menurut pandangannya, karena Wu Heng adalah seorang pedagang, yang dia inginkan hanyalah batu spiritual. Dia sudah mengumpulkan 8 juta batu spiritual. Meskipun dia tidak memenangkan air ilahi primordial, batu spiritual ini seharusnya cukup untuk membeli sebotol cairan roh kekacauan, bukan? Sekalipun itu tidak cukup, dia bisa menemukan cara lain. Sekalipun dia harus menjual harta terakhir Sekte Guyuan, dia tetap akan mengumpulkan cukup batu spiritual untuk membeli cairan roh kekacauan bagi tuan muda. Tanpa diduga, Wu Heng menggelengkan kepalanya. Senyumnya menjadi semakin dalam dan menyeramkan. Pemimpin Sekte Guyuan, orang tua ini tidak menginginkan batu spiritual. Tidak menginginkan batu roh,
Alis Gu Yuanzi langsung berkerut, secercah keraguan dan kewaspadaan terpancar di matanya. Lalu apa yang Anda inginkan? Presiden Wu, katakan saja apa yang Anda inginkan. Selama saya bisa melakukannya dan itu tidak melanggar prinsip saya bisa menyetujui apapun yang Anda minta. Dia tahu bahwa Wu Heng tidak menginginkan batu spiritual. Apa yang diinginkannya pasti lebih berharga dan lebih berbahaya daripada batu spiritual. Namun ia tidak punya pilihan lain. Demi tuan mudanya, ia harus setuju betapapun berbahayanya hal itu. Wu Heng berdiri, meletakkan tangannya di belakang punggung, berjalan ke dinding, menatap lukisan pemandangan di dinding, matanya menjadi kosong, dan suaranya menjadi sedikit lebih rendah. Yang kuinginkan adalah kau melakukan satu hal untukku. Satu hal yang hanya kau yang bisa lakukan. Gu Yuanzi terdiam sejenak, kewaspadaannya semakin meningkat, tetapi dia tetap bertanya dengan suara berat. Ada apa? Wu Heng berbalik dan menatap Gu Yuanzi, matanya menjadi serius dan nadanya menjadi lebih hikmat. Di pegunungan luas bagian timur wilayah utara, terdapat reruntuhan kuno yang disebut alam rahasia kekacauan. Itu adalah tempat latihan yang ditinggalkan oleh makhluk perkasa dari zaman kuno. Tempat itu berisi harta karun alam yang tak tertandingi, termasuk tidak hanya cairan roh kekacauan, tetapi juga teknik kultivasi kuno yang tak terhitung jumlahnya, artefak magis, material spiritual, dan mungkin bahkan rahasia untuk menembus alam. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan sedikit nada tak berdaya dalam suaranya. Suatu kali aku pernah mengirim orang-orang ke sana. Orang-orang yang kukirim semuanya adalah kultivator dengan kekuatan yang cukup besar, termasuk beberapa ahli tingkat Dewa Emas. Tetapi setelah mereka masuk, mereka tidak pernah keluar lagi. Tak satu pun dari mereka kembali hidup-hidup. Saya menduga bahwa mereka mungkin menghadapi pembatasan di dalam alam rahasia, atau mereka bertemu dengan penjaga di dalam alam rahasia, atau mereka tergoda oleh harta karun langka dan berharga di dalam alam rahasia, yang menyebabkan mereka saling menghabisi dan akhirnya binasa. Ekspresi Gu Yuanzi sedikit berubah. Reruntuhan kuno? Alam rahasia yang kacau? Saya belum pernah mendengar tentang tempat seperti itu sebelumnya. Selain itu, tak satu pun kultivator Dewa Emas yang dikirim ke sana kembali hidup-hidup, yang menunjukkan betapa berbahaya dan menakutkannya alam rahasia ini. Dia merasakan kegelisahan yang samar. Hal yang diminta Wu Heng untuk dilakukannya mungkin terkait dengan alam rahasia kekacauan ini. Benar saja, kata-kata Wu Heng selanjutnya membenarkan dugaannya. Ramuan kekacauan itu diambil dari alam rahasia tersebut. Suara Wu Heng terdengar serakah. Aku hanya memiliki sebotol kecil cairan roh kekacauan di tanganku. Itu dibawa kembali dari ujung terluar alam rahasia oleh orang-orang yang kukirim tadi, yang mempertaruhkan nyawa mereka. Itu tidak cukup untuk membentuk kembali tubuh fisik secara utuh. Jika Anda menginginkan ramuan kekacauan lengkap, yang cukup untuk membentuk kembali tubuh fisik tuan muda Anda harus secara pribadi memasuki kedalaman alam rahasia dan mengambil kolam ramuan di intinya. Wajah Gu Yuanzi langsung pucat pasi, dan ekspresi terkejut serta tak percaya terpancar di matanya.
Kau ingin aku memasuki alam rahasia kekacauan? Dia akhirnya mengerti mengapa Wu Heng tidak menginginkan batu spiritual dan mengapa dia ingin membantunya. Wu Heng ingin memanfaatkannya, mengambil keuntungan dari keinginannya yang besar untuk mendapatkan ramuan kekacauan, untuk mengirimnya menjelajah ke alam rahasia kekacauan yang berbahaya, untuk mengambil lebih banyak ramuan kekacauan, atau bahkan bahan-bahan langka dan berharga lainnya dari dalam alam tersebut. Wu Heng tidak ingin orang-orangnya sendiri tewas, jadi dia menemukan pria yang mudah tertipu ini yang sangat ingin mendapatkan pengganti dan membuatnya tewas menggantikannya. Alam kekacauan sangat berbahaya sehingga tak satu pun kultivator dewa emas yang dikirim ke sana kembali hidup-hidup. Jika dia pergi ke sana, akankah dia bisa kembali hidup-hidup? Tidak masalah jika dia tewas, tetapi apa yang akan terjadi pada jiwa tuan muda itu? Apa yang harus dilakukan sekte Guiyuan? Hatinya dipenuhi keraguan dan pergumulan. Di satu sisi ada harapan sang tuan muda untuk membangun kembali tubuh fisiknya, dan di sisi lain ada bahaya kematian di saat-saat terakhir. Dia tidak tahu harus memilih apa. Jika mereka tidak pergi, tuan muda tidak akan pernah bisa membangun kembali tubuh fisiknya dan hanya akan bisa bertahan hidup sebagai jiwa yang pada akhirnya perlahan-lahan akan lenyap. Jika dia pergi, kemungkinan besar dia akan tewas di alam rahasia. Dalam hal itu, tuan muda tidak hanya akan gagal mendapatkan ramuan kekacauan, tetapi juga akan kehilangan pelindungnya, sehingga situasinya menjadi lebih berbahaya. Bab 6483 lebih baik kembali hidup-hidup. Wu Heng sepertinya merasakan keraguannya dan berkata sambil tersenyum. Ketua Sekte Guiyuan, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Anda tidak akan pergi sendirian. Aku bisa memberimu peta alam rahasia dan beberapa informasi, memberitahumu tentang batasan dan bahaya di perimeter luar alam rahasia, dan juga mengirim 2 kultivator dewa emas untuk menemanimu. Dengan kalian bertiga bekerja sama, kekuatan kalian akan meningkat pesat, dan kalian seharusnya memiliki kesempatan untuk keluar hidup-hidup, serta kesempatan untuk mendapatkan cairan roh kekacauan. Kirim 2 kultivator dewa emas untuk menemaniku. Alis Guiyuanzi semakin berkerut. Dia tahu bahwa para kultivator yang dikirim oleh Wu Heng tampaknya ada di sana untuk menemaninya, tetapi pada kenyataannya, mereka mungkin ada di sana untuk memantaunya. Jika dia mendapatkan cairan roh kekacauan atau menemukan harta karun lain di alam rahasia, orang-orang itu kemungkinan akan segera bertindak untuk mencuri harta karun tersebut atau bahkan membunuhnya untuk membungkamnya. Dia tetap diam untuk waktu yang lama. Pergolakan batinnya semakin lama semakin hebat. Dia menatap botol giok di tangannya, seolah-olah dia bisa melihat jiwa tuan muda yang lemah dan mendengar harapannya. Dia mengingat sumpahnya, harapan sekte Guiyuan, dan semua yang telah dia korbankan. Dia tidak punya pilihan. Dia benar-benar tidak punya pilihan. Air ilahi primordial telah diambil oleh Yang Mulia Surgawi. Itu adalah satu-satunya harapannya,
Satu-satunya harapan yang memungkinkan tuan muda untuk membangun kembali tubuh fisiknya. Sekalipun jurang terbentang di depan, sekalipun itu berarti menghadapi kematian yang pasti, dia harus melakukannya. Dia tidak mampu mengambil risiko, dan dia tidak mampu kalah. Saat ia ragu-ragu, suara David perlahan terdengar dari botol giok, tetap tenang dan tegas. Berjanjilah padanya. Suaranya lembut, namun membawa kekuatan yang tak terbantahkan, seketika menghilangkan keraguan dan pergumulan Gu Yuanzi. Dia mengangkat kepalanya, menatap Wu Heng, menarik napas dalam-dalam, matanya mengeras, dan berkata, kata demi kata. Baiklah. Aku berjanji padamu. Di mana alam rahasia kekacauan? Kapan kita berangkat? Melihat Gu Yuanzi telah setuju, senyum Wu Heng langsung melebar, sedikit rasa puas diri dan perhitungan terpancar di matanya. Tidak perlu terburu-buru, tidak perlu terburu-buru. Ketua Sekte Guiyuan, Anda telah menempuh perjalanan panjang dan mengalami kemunduran besar. Anda kelelahan, baik secara fisik maupun mental. Sebaiknya kau beristirahat di kamar dagang malam ini dan memulihkan diri. Besok pagi, aku akan mengirim seseorang untuk membawamu ke pintu masuk alam rahasia. Aku telah menyiapkan peta dan perbekalan, dan 2 kultivator Dewa Emas juga akan menemanimu. Gu Yuanzi mengangguk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia tahu bahwa Wu Heng tidak akan menyakitinya, setidaknya tidak sekarang. Wu Heng masih membutuhkannya untuk mengambil ramuan kekacauan dari alam rahasia dan mempertaruhkan nyawanya untuknya. Oleh karena itu, Wu Heng akan memastikan keselamatannya sampai ia mendapatkan ramuan kekacauan tersebut. Namun, ia masih merasa agak gelisah dan bertanya dengan suara berat. Siapakah kedua kultivator Dewa Emas itu? Apa tingkat kultivasi mereka? Apa keahlian mereka? Ia perlu memahami situasi kedua biksu ini agar dapat mempersiapkan respons dan menghindari diperdayai oleh mereka. Wu Heng tersenyum dan perlahan berkata, Mereka semua adalah tetua tamu dari persekutuan pedagang Void, dan kultivasi mereka semua berada di tingkat pertama Dewa Emas. Kekuatan mereka tidak lemah. Pria itu terampil dalam menyelinap dan melakukan pembunuhan, dengan pengalaman yang kaya, dan cukup terkenal di wilayah utara. Wanita itu terampil dalam formasi dan penyembuhan, dan dapat memberikan bantuan serta memastikan keselamatan Anda dalam situasi berbahaya. Dengan mereka di sisi Anda, tingkat keberhasilan Anda dalam menjelajah ke alam rahasia akan jauh lebih tinggi. Gu Yuanzi mengangguk, tetapi kewaspadaannya tetap teguh. Seorang immortal emas peringkat pertama unggul dalam hal menyelinap, pembunuhan, formasi, dan penyembuhan. Kombinasi ini memang sangat praktis, karena dapat menyerang, bertahan, dan menyembuhkan luka. Namun justru karena alasan inilah ia semakin khawatir. Kedua orang ini mungkin bukan karakter yang sederhana, dan berurusan dengan mereka kemungkinan besar tidak akan mudah. Oke, saya mengerti. Gu Yuanzi berkata dengan suara berat. Aku akan beristirahat di kamar dagang selama 1 malam dan berangkat ke alam rahasia kekacauan besok pagi.
Wu Heng mengangguk dan berkata sambil tersenyum lembut. Baiklah. Aku akan mengatur seseorang untuk mengantarmu ke kamarmu untuk beristirahat. Aku akan meminta seseorang membangunkanmu pagi-pagi besok. Setelah mengatakan itu, dia memanggil keluar ruangan rahasia, dan kedua kultivator berbaju zirah yang berada di pintu masuk koridor segera masuk dan membungkuk, sambil berkata, Ketua Guild. Bawa ketua sekte Guiyuan ke kamar tamunya untuk beristirahat. Perlakukan dia dengan baik dan jangan abaikan dia. instruksi Wu Heng. Baik, Ketua. Kedua kultivator berbaju zirah itu menjawab serempak, lalu berbalik dan memberi isyarat kepada Guiyuanzi. Pemimpin sekte Guiyuan, silakan ikut bersama kami. Guiyuanzi melirik Wu Heng, tidak berkata apa-apa, berbalik dan mengikuti kedua kultivator berbaju zirah itu keluar dari ruang rahasia. Dia tahu bahwa sejak saat dia menyetujui permintaan Wu Heng, dia telah memulai jalan yang penuh dengan bahaya. Namun ia tidak menyesal. Demi Tuan Muda dan demi sekte Guiyuan, betapapun berbahayanya, ia akan terus maju tanpa ragu-ragu. Melihat sosok Guiyuanzi yang pergi, senyum di wajah Wu Heng perlahan menghilang, digantikan oleh perhitungan dingin. Dia berjalan ke meja batu, mengambil cangkir teh, menyesap sedikit, pandangannya kosong, dan bergumam pada dirinya sendiri. Guiyuanzi, kuharap kau tidak akan mengecewakan orang tua ini. Harta karun di alam rahasia kekacauan tidak mudah didapatkan. Sebaiknya kau kembali hidup-hidup dan membawa kembali ramuan kekacauan dan harta karun lainnya di alam rahasia untukku. Jika tidak, baik kau maupun sisa jiwa kecil di pelukanmu tidak akan keluar hidup-hidup. Dia sendirian di ruangan rahasia itu. Aroma teh yang samar dan aura energi spiritual bercampur, menciptakan suasana yang menyeramkan.